Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengikuti ibadah online berikut ini. 1. Persiapkan kuota. Jangan sampai tidak ada kuota internet sehingga tidak bisa mengikuti ibadah online. Kedua, berpakaian sopan dan rapi meskipun kita beribadah di rumah. Anggaplah kita akan beribadah di rumah Tuhan. Dengan demikian kita sedang menunjukkan kepada Tuhan kesungguhan kita dalam mengikuti ibadah, siap secara roh, jiwa, dan tubuh, serta kerinduan kita untuk bisa kembali beribadah bersama dalam waktu dan keadaan sudah memungkinkan. Ketiga, jangan sambil mengerjakan sesuatu, seperti berbaring-baringan, tidur-tiduran, sambil ngemil, sambil memasak, sambil mencuci motor, mobil, atau menyiram bunga. Intinya, jangan sambil mengerjakan sesuatu. Keempat, siapkan hati dan pikiran, dan siapkan Alkitab seperti biasa. Dan yang terakhir, mengikuti setiap sesi dan arahan dari WL seperti mari kita berbahasa roh, mari kita menyembah, mari kita beri kemuliaan kepada Tuhan, mari sembah dan agungkan Dia, mari bergandengan tangan, mari mengangkat tangan, berikan senyum kiri dan kanan. Dan semua kita ikuti bersama-sama jemaat yang lain yang juga mengikuti ibadah online ini. Demikianlah tata cara ibadah online ini kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, kita datang menghadap hadirat-Nya. Mari buka hati kita untuk menikmati kasih Tuhan yang dicurahkan di tempat kita. Karena kita percaya bahwa di dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru, memulihkan, membangkitkan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menikmati kasih. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih
Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami menikmati kasih-Mu, kami rasakan hadirat-Mu, jamah-Mu mengalirlah ya Roh Kudus, mengalirlah saat ini, baharui kami dalam hadirat-Mu, kami menyembah ya Bapa, kami sembah dalam Hanya Engkau Allah yang layak terima pujian kami ya Tuhan Yesus. Sebab Engkau Allah yang besar ya Tuhan. Engkau Allah yang lebih besar dari segalanya Tuhan. You are worthy of our praises, Lord Jesus. You are worthy of our praise. Oh, we worship you, Jesus. And all the saints and angels, they bow before your throne. And all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing. Sing all the saints. And all the saints and angels, they bow before your throne. And all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. You are worthy of it all. And for from you are all things, and to you are all things. Yes, you deserve the glory. Come on, sing it all. Sing
incense arise to you. Day and night, night and day, let incense arise. Oh, day and night, night and day, let incense arise. Say day and night, let praises arise to you. Oh, as we worship you, oh, day and night. Oh, Jesus, you are worthy, you are worthy of it all. Come on, shout, you are worthy, you are worthy of it all, Jesus. And for from you are all things, and to you are all things. Yes, you deserve the glory. Oh, you are worthy of it all, Jesus. You are worthy of it all. From you are, from you are all things, and to you are all things. From you are all things, to you are all things. From you are all things, to you are all things. You deserve the glory. Oh, haleluya. Boleh sama-sama berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang dahsyat, saudara. Ya Allah yang dahsyat, amin. Oh, open the eyes of our hearts, Lord. Want to see you, want to see you. Say, open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Oh, I want
menyambut Engkau Allah Roh Kudus. Datang penuhilah setiap kami ya Bapa. Kami siap, mengalirlah sekarang ya Allah Roh Kudus. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudusnya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Ya Roh Kudus, curahkanlah urapan kuasa-Mu. Kau menghibur dan penolong dalam kehidupanmu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Datanglah sekarang, Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Penuhi kami sekarang, mengalir ya Allah Roh Kudus. Ya Aba, kami rindukan hadirat-Mu, kuasa-Mu lingkupi kami. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Penuhi kami ya Roh Kudus, mengalirlah sekarang. Ya Ralam, Syaralam, Inalayana. Ini hamba-Mu, Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Bapa di dalam sorga, Tuhan, terima kasih. Roh Kudus, kami undang Kau untuk hadir Tuhan dalam ibadah minggu ini di rumah-rumah Tuhan,
Di awal bulan Juni ini Tuhan, Engkau Allah yang menyertai kami. Yang Yesus katakan Engkau adalah penolong, dan Engkau akan menyertai kami selama-lamanya. Roh Kudus, biar hari ini Tuhan menjadikan hari yang istimewa ya Tuhan. Engkau memberkati seluruh jemaat House of Glory Tuhan. Engkau yang memberikan penghiburan, Engkau memberikan kekuatan Tuhan. Bapa juga untuk setiap Tuhan anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada hari ini, di rumah-rumah Tuhan, di setiap tempat Bapa, Engkau lawat ya Tuhan. Bapa, aku berdoa Tuhan, urapi setiap kami, biarlah yang lemah menjadi kuat, yang sakit disembuhkan, yang miskin diperkaya Tuhan, yang terikat dilepaskan, dan yang beban berat Kau pasti tolong ya Tuhan, sehingga kami minggu ini betul-betul kami mendapat kelepasan Tuhan, kesegaran yang baru, pengurapan daripada Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kami. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Engkau yang juga Tuhan mengurapi hamba-Mu, Roh Kudus, urapi hamba-Mu. Hari ini hamba-Mu menyampaikan sesuatu yang sangat spesial bagi umat-Mu, yaitu tentang pribadi-Mu sendiri, Allah Roh Kudus, pribadi yang ketiga daripada Tritunggal. Urapi mulut bibir hamba-Mu, supaya hamba-Mu boleh Tuhan menyampaikan tentang pribadi-Mu yang luar biasa, dan setiap umat-Mu boleh menangkap Tuhan, dengan memasuki masa new normal ini, dimensi yang baru, kirbat yang lama diganti dengan kirbat yang baru, dan kami boleh memulai perjalanan kami dengan bersama dengan Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus, urapi hamba-Mu, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus aku serahkan Tuhan pemberitaan firman-Mu hari ini, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat yang ada di rumah-rumah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat bersama-sama deklarasikan Alkitab kita yang ajaib ini. Katakan bersama saya ini, firman Tuhan, aku akan dengarkan dengan sungguh-sungguh, karena aku percaya dengan sungguh-sungguh apa yang kudengarkan dan akan kulakukan. Dan firman yang aku dengar dan kulakukan ini akan mengubahkan seluruh kehidupanku. Haleluya, amin. Mari katakan bersama saya juga visi yang Tuhan berikan buat gereja kita. Aku dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk menjadi seperti sungai. Sungai dalam Yeskiel 47. Sungai mengalir menjadi berkat bagi keluargaku, bagi orang sekitarku, bagi lingkunganku, dan bagi kotaku. Tetapi aku harus semakin dalam berjalan bersama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya percaya minggu-minggu yang kita hadapi yang baru lalu ini adalah minggu-minggu yang sangat berat. Saya percaya Bapak Ibu bisa rasakannya, dan saya sangat merasakannya. Tetapi puji Tuhan, ini minggu lalu kita baru saja merayakan hari pencurahan Roh Kudus, hari Pantekosta. Itu hari yang sangat luar biasa. Roh Kudus yang membawa saya melewati minggu-minggu yang saya rasakan sangat berat oleh karena apa yang terjadi dalam gereja kita yang terkenal dengan klaster HOG. Tapi saya mengajak Bapak Ibu, mari kita tinggalkan sementara, karena saya tahu Tuhan punya pekerjaan besar, dan Dia akan mengubahkan dari klaster HOG ini menjadi berkat bagi kota Batam, bahkan bagi seluruh Indonesia. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya ingin mengajarkan kepada Bapak Ibu suatu pelajaran yang sangat amat penting, yang Bapak Ibu dengarkan baik-baik, yang pasti akan mengubahkan hidup Bapak Ibu sekalian. Karena apa yang mau saya sampaikan ini, selama saya jadi pendeta, saya sudah melayani Tuhan 27 tahun. Saya belum pernah khotbahkan secara khusus. Kalau ngajar iya, tetapi belum pernah khotbahkan secara khusus. Hal ini, tema khotbahnya adalah berjalan bersama dengan Roh Kudus. Ini sesuatu yang luar biasa, yaitu mulai waktu saya katakan kepada Bapak Ibu waktu tanggal 24, mari kita persiapkan untuk pencurahan Roh Kudus, karena kita harus ganti kantong kulit yang lama menjadi kantong kulit yang baru. Dan itu ternyata terjadi di dalam diri saya. Dan dalam minggu-minggu itu ternyata ada sesuatu kegairahan, sesuatu yang luar biasa yang belum pernah saya rasakan sebelumnya, yang membawa saya untuk melewati minggu-minggu ini. Dan saya percaya ini loh yang House of Glory memasuki dimensi yang baru yang semua kita harus lakukan, yaitu berjalan bersama dengan Roh Kudus. Kita sedang masuki satu masa yang dikatakan new dimensi, tetapi masa yang dunia katakan ini a new normal, normal yang baru, di mana hal-hal yang baru tapi menjadi normal. Nanti ibadah kita nggak bisa lagi rame-rame,
berdempet-dempetan, semua akan dibatasin, semua jaraknya nanti akan jauh-jauh sampai virus ini selesai. Dan kita itu menjadi pemandangan yang biasa, nanti setiap minggu pakai masker dan sebagainya, orang sibuk disinfektan, lalu semuanya saudara saling juga nggak tahu apakah orang ini sehat atau tidak. Jadi ada banyak hal yang mengubah tatanan kehidupan kita. Nah, tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memasukinya, berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, berjalan bersama dengan Roh Kudus, maka saudara akan lihat ada sesuatu yang membuat kita mengalami terobosan di dalam tahun ini, 2020 ini. Apapun yang terjadi tidak menjadi masalah. Tetapi Bapak Ibu akan lihat perjalanan kita betul-betul seperti tema kita, ulang tahun kita, From Glory to Glory. Nah, hari ini temanya berjalan bersama dengan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Lukas 5:37, tentang kirbat yang lama digantikan dengan kirbat yang baru. Karena sesuatu yang baru Tuhan Yesus mau curahkan kepada kita dan kita harus menggantinya. Jadi ada kerjasama dari kita untuk menggantinya sehingga Roh Kudus itu dicurahkan dan kita bisa menangkap apa pesan Tuhan. Jadi kirbat kita yang lama ini harus diganti. House of Glory yang lama harus diganti. Begitu juga setiap saudara. Kita masuki satu House of Glory, satu kirbat yang baru dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga, dalam pelayanan kita. Kita masuki satu kirbat yang baru yang kita sudah siapkan. Nah, Bapak Ibu ingat, saya minggu lalu mempersiapkan selama seminggu itu mengkorbankan untuk menerima pencurahan Roh Kudus itu, Bapak Ibu. Lalu di sini saya sampaikan bahwa hari Pentakosta itu adalah hari lahirnya gereja, dan hari Pentakosta itu hari lahirnya di mana Tuhan Yesus sudah memperkenalkan pribadi Allah Tritunggal yang ketiga, yaitu Allah Roh Kudus. Itulah datang ke dunia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi Bapak Ibu harus mengerti, bangsa Israel itu dipersiapkan oleh Tuhan supaya mereka tidak mengalami kebingungan tentang siapakah Allah yang mereka sembah itu, yaitu Allah yang Esa, tetapi dalam keesaannya itu adalah Allah Tritunggal yang tidak terpisahkan tapi punya pribadi yang berbeda, yang kita kenal sebagai Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, yang kita sebut, yang kita panggil namanya adalah Yesus. Nah, supaya ini tidak membingungkan, dari awal waktu Tuhan mengajarkan orang Israel, waktu mereka keluar dari Mesir, kemudian Tuhan mengajarkan, Musa mengajarkan Israel, kamu harus dengarkan baik-baik. Shema Israel, dikatakan Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad. Dengarkanlah Israel, ditulis dalam Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Yang saya sudah jelaskan, kekuatan segala keberadaan kita untuk mengasihi Tuhan. Tapi kita harus tahu, sampai hari ini orang Yahudi membicarakan ini atau berdoa dengan kata Shema Israel ini satu hari 2 kali untuk mengingatkan diri mereka bahwa Tuhan itu Esa, Tuhan itu Allah, dan namanya adalah Yehova. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, supaya mereka itu tidak punya pikiran bahwa Allah itu seperti Allah-Allah di Mesir, di mana semua dijadikan Allah, semua dijadikan dewa-dewi, segala sesuatu semuanya mereka sembah. Tetapi Tuhan Allah Israel bukan Tuhan Allah yang demikian. Makanya Musa bilang, ingatlah bahwa Tuhan Allah kita itu adalah Allah yang Esa. Namanya adalah Yahweh. Dia itu Esa. Dia itu satu. Dan itu bertahun-tahun, ribuan tahun Tuhan memperkenalkan diri. Sampai suatu ketika Musa itu berjumpa dengan Tuhan. Waktu Tuhan mau membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Lalu suatu hari Musa itu melihat semak belukar yang terbakar. Lalu Musa berusaha mendekati semak belukar itu. Lalu kemudian Tuhan bilang, kamu jangan dekat-dekat ke sini. Tanggalkan kasutmu. Sebab tanah tempat kamu berdiri itu adalah kudus. Wah, Musa waktu itu dia takut. Dia berlutut. Lalu Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai, aku adalah Allah nenek moyangmu. Aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu waktu Musa itu menangkap pesan itu bahwa ini Allah yang disembah oleh nenek moyangnya Abraham. Lalu Musa tanya, siapa namamu? Dan Tuhan memperkenalkan namanya, I am
That's I am. Aku adalah aku. Aku adalah Jehovah. Aku yang tidak tergantung dari segala sesuatunya. Aku yang sovereign. Aku yang pokoknya aku adalah aku yang tidak pernah mengalami perubahan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan kemudian memperkenalkan namanya sebagai Jehovah. Mulai daripada itu, orang Israel itu betul-betul disuruh untuk menyembah yang namanya Jehovah. Allah Israel, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah yang sangat luar biasa. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sepanjang perjanjian lama Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Allah Jehovah. Itulah yang kita kenal sebagai Bapa di sorga. Lalu kemudian Bapa di sorga ini sudah waktunya Dia mulai memperkenalkan Allah kedua dari Tritunggal itu, pribadi kedua daripada Tritunggal, Allah Tritunggal, Allah yang Esa itu, yang namanya Yesus. Jadi di dalam Yesaya 7 ayat 14, sebab itu Tuhan sendirilah, kata Tuhan di situ memakai sebab itu Adonai. Nah, saudara ingat tadi waktu orang Israel diajarkan untuk selalu menyebutkan Shema Israel, Adonai, Tuhan Allah itu Esa dan Tuhan itu Allah kita. Nah, Adonai itu di sini dikatakan sebab itu Adonai sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jadi sekarang Allah Bapa memperkenalkan pribadi yang kedua nanti akan muncul, akan datang waktunya, dan namanya akan disebut Immanuel, Allah beserta kita. Bapak Ibu bayangkan, saudara, Bapa Yehova itu memperkenalkan, dan itu ada di dalam Yesaya yang ke-9 juga. Dia mengatakan nanti akan lahir seorang anak akan dilahirkan, dan di pundaknya pemerintahan akan ada di pundaknya, dan namanya akan disebut orang penasehat ajaib, Raja yang kekal, Raja damai, Bapa yang kekal. Jadi Tuhan memperkenalkan sekarang pribadi yang namanya Yesus. Lalu kemudian muncullah namanya Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Baru, Bapak Ibu lihat waktu Yesus itu mau dibaptis. Yesus datang ke Sungai Yordan. Lalu di Sungai Yordan itu, kemudian waktu Yesus mau minta dibaptis, Yohanes Pembaptis yang gak berani. Karena dia kata, aku gak layak, tali kasutnya pun aku gak layak lepaskan, apalagi aku membaptis. Tapi Yesus katakan, biarlah itu menggenapi kehendak Bapa. Kemudian waktu Yesus dibaptis, waktu dia keluar dari air, Matius 3 ayat 16 berkata, sudah dibaptis Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Roh Allah. Siapa Roh Allah ini? Roh Kudus. Digambarkan seperti burung merpati. Dia bukan burung merpati, tetapi digambarkan waktu itu seperti burung merpati. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bapak Ibu, ini artinya apa? Artinya seperti kalau saya misalnya, saya akan memperkenalkan, saya punya misalnya, saya ada tugas, ada tanggung jawab, kemudian saya memilih pemimpin yang baru, lalu saya mau melepaskan tanggung jawab saya kepada pemimpin yang baru, maka itu dalam bahasa Inggris dikatakan hands over. Maka saya mengumumkannya bahwa ini sekarang saya pilih menjadi ketua ini untuk melakukan tugas ini, tanggung jawab. Nah, begitu juga sorga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Bapa di sorga yang namanya Yahweh itu memperkenalkan anaknya. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bahkan pada Matius 17 ayat 5, dan tiba-tiba sedang dia berkata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara mereka, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Jadi Bapak Ibu lihat bagaimana Bapa di sorga itu memperkenalkan pribadi kedua daripada Allah Tritunggal yang Esa ini, yang satu ini, yaitu sekarang Yesus. Ini zamannya Yesus. Dan Yesus lahir, Yesus kemudian dibaptis, dan namanya Immanuel. Artinya Allah yang menjadi manusia, yang mau berjalan bersama kita, yang punya tugas untuk menebus dosa semua manusia. Dalam pelayanan, suatu ketika dia berjalan di Samaria. Lalu secara zaman dulu orang Samaria sama orang Yahudi itu mereka tidak berkawan, karena orang Yahudi menganggap orang Samaria itu nggak layak. Tetapi Tuhan Yesus ini sayang, Tuhan Yesus sengaja datang melintasi daerah Samaria. Disitulah ada cerita Yesus di sumur,
ketemu dengan seorang wanita Samaria yang sedang menimba di siang bolong, yang dia pun merasa mungkin gak pantas dia itu karena takut, karena kehidupan pribadinya yang berantakan, kehidupan rumah tangga yang berantakan, sehingga dia merasa diasingkan dan dia juga mengasingkan diri. Dan disitulah Yesus ketemu. Lalu kemudian terjadi dialog. Lalu murid-muridnya juga bingung waktu ketemu Yesus. Yesus tadinya lapar, kok Yesus tidak minta makan, tidak minta apa. Justru Yesus berkata dalam Yohanes 4 ayat 34, waktu murid-muridnya tanya, kamu sudah makan atau belum, atau apa yang kamu makan karena kamu dalam keadaan lapar. Tapi apa yang Yesus katakan itu satu yang luar biasa. Dia katakan begini, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi Bapak Ibu lihat, tugas daripada Yesus sebagai Immanuel, Allah Tritunggal yang Esa, pribadi yang kedua, yang namanya Yesus ini, dia katakan, selama aku di dunia, aku harus menyelesaikan pekerjaan Bapa. Jadi dia turun sebagai manusia, dia punya tugas, dan tugasnya waktu itu belum selesai. Sampai diajarkan segala sesuatu, sampai akhirnya penyelesaiannya waktu itu di kayu salib. Dan Bapak Ibu ingat, waktu dia membentangkan tangannya di kayu salib, dia tidak pernah lakukan dosa, karena dia Allah yang mau menebus dosa kita. Lalu di kayu salib kata terakhir yang Yesus katakan, it is finished, tetelestai, sudah selesai. Artinya tugas yang diembankan oleh Bapa di surga, Allah Tritunggal pribadi yang kedua, yang namanya Putra, yang namanya Immanuel ini sudah selesai di kayu salib. Lalu kita tahu ceritanya, hari ketiga Tuhan Yesus bangkit, lalu Tuhan Yesus naik ke surga, lalu dia mencurahkan Roh Kudusnya. Nah, minggu lalu perayaan Pentakosta. Bapak Ibu, tugas Tuhan Yesus sudah selesai di dunia ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan hal ini. Selama Yesus waktu di dunia, ternyata Alkitab mencatat bahwa Tuhan Yesus juga memperkenalkan Roh Kudus. Sama seperti Bapa di sorga memperkenalkan Yesus, berkatakan tadi Adonai, nanti akan memberikan tanda bahwa seorang wanita yang perawan akan melahirkan seorang anak yang namanya Immanuel. Sekarang ternyata Yesus juga mempersiapkan umatnya waktu itu, murid-muridnya, untuk pribadi ketiga daripada Allah Tritunggal ini, supaya mereka mengenalnya, yang namanya adalah Roh Kudus. Tuhan Yesus memperkenalkan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Saudara lihat dalam Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Yesus ini mengajarkan secara khusus kepada murid-muridnya. Yesus bilang begini, aku akan kirimkan penolong yang lain, yang akan menolong kamu. Dunia tidak bisa tidak mengenal Dia. Bapak Ibu, kalau orang belum percaya kepada Yesus dengar khotbah ini, dia bingung. Apa ini Allah kamu lagi? Allah Tritunggal, ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Tapi saya percaya, saya sedang khotbah kepada anak-anak Tuhan yang punya Roh Kudus dalam diri saudara, yang saudara bisa menangkap bahwa Tuhan Yesus sedang memperkenalkan pribadi daripada Allah Tritunggal yang ketiga, yang namanya Roh Kudus. Dan disebutkan di situ, Dia adalah penolong, Dia helper. Bapak Ibu, waktu Tuhan ciptakan Adam dan Hawa, Tuhan bilang tidak baik kalau Adam itu sendirian. Maka Tuhan menciptakan seorang penolong, seorang wanita, istri menjadi penolong. Ada banyak perkara yang kita ini, kalau kita bapak rumah tangga, saudara sukses, kesuksesanmu itu karena ada penolong yang menolong kita. Ya, di balik setiap kesuksesan pria itu ternyata ada sosok yang menolong, yaitu istrimu. Makanya Tuhan bilang kamu harus berlaku setia dengan istri dari masa mudamu, karena dia penolong. Dan ternyata fungsi daripada Roh Kudus dikatakan dia akan menolong kita. Dunia nggak bisa terima dia, tetapi kamu akan mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Bapak Ibu, waktu kita pertama kali terima Tuhan Yesus, Roh Kudus itu sudah ada di dalam diri kita, dan sekarang dia akan menolong kita. Masalahnya kadang-kadang dalam perjalanan kita kurang menyadarinya. Makanya melalui
dunia yang baru ini, a new normal, saya mau mengajarkan kepada saudara untuk kita ini mulai belajar berjalan dengan Allah Roh Kudus yang selama ini mungkin Bapak Ibu bahkan nggak pernah memikirkannya. Bapak Ibu tahu pokoknya ya ada Roh Kudus, ada Yesus, tapi kita memperlakukannya sebagai, dalam bahasa Inggris dikatakan it, seperti kayak ya kurang penting. Tetapi melalui hari ini saya mau ingatkan, ini pribadi yang sangat penting. Ya. Lalu kemudian Yesus bilang gini, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Yesus naik ke sorga, tapi dia tinggalkan kepada kita pribadi yang sama seperti dia, namanya Roh Kudus. Dia Allah Tritunggal, pribadi, dia seorang pribadi. Dia mau menyertai kita dan sekarang tinggal di dalam kita. Lalu Bapak Ibu lihat yang berikutnya, waktu Tuhan Yesus mengajarkan begini, akulah pokok anggur. Dikatakan, I'm the true vine, my father is vine dresser. Akulah pokok anggur dan Bapakkulah pengusahanya. Jadi Bapak Ibu bayangkan kalau ada pengusaha, dia punya modal, lalu dia tanam pokok anggur, dan Yesus bilang, aku pokok anggur dan kamu adalah carangnya. Lalu kemudian ayat berikutnya Tuhan bilang begini, setiap ranting padaku, carang padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Pemilik kebun anggur itu Bapaknya, Bapa di surga. Pokok anggur itu Yesus, kita ini carangnya. Tetapi dikatakan supaya carang ini berbuah, itu ranting itu harus dipotong. Siapa tukang potongnya? Itulah pekerjaan Roh Kudus. Dialah yang dikatakan dia akan menginsapkan dunia. Dialah yang akan menuntun kita. Dia membuat kita berbuah lebih lebat lagi. Kalau tidak berbuah, makanya dengan cara Tuhan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pribadi ketiga daripada Allah Tritunggal ini adalah pribadi yang sangat lembut. Makanya ada banyak kita yang anak Tuhan, tapi kehidupan kita tidak banyak berubah karena kita nggak punya persekutuan dengan Allah Roh Kudus ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus bilang seperti ini, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadaku. Jadi bahkan Yesus katakan begini, Roh Kudus itu betul-betul sangat kita perlukan. Jadi Yesus pergi karena Yesus waktu datang sebagai satu pribadi, tetapi dia, kalau kita bilang gini, oh Pak enak ya, coba kalau seandainya kita bisa hidup di zaman Yesus, kita bisa ketemu sama dia. Kalau saudara hidup zaman Yesus, seluruh dunia mau ketemu dia, saudara untuk ketemu Yesus mungkin perlu berapa ratus tahun, karena harus setiap orang kalau dikasih waktu cuma 1 detik aja ketemu, berapa banyak orang yang harus ngantri ketemu Yesus. Itulah sebabnya Yesus bilang, lebih berguna aku naik ke sorga dan aku akan kirim pribadi Roh Kudus yang ada dalam diri kita, yang membuat kita bisa berjumpa dengan Yesus. Karena pribadi ini selalu akan membawa kita untuk mengenal Tuhan Yesus lebih dalam, untuk mencintai Tuhan Yesus lebih dalam. Itulah yang Yesus katakan, dia akan menyaksikan tentang aku dan dia akan mengajarkan apa yang aku ajarkan kepada kamu. Bahkan Yesus katakan seperti ini, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bapak Ibu, dalam keadaan yang seperti sekarang ini, new normal ini, Bapak Ibu mau mulai usaha, lalu usahanya bagaimana, nanti gimana kalau ada COVID, ada apa segala sesuatu, kita nggak tahu. Tetapi Alkitab bilang dengan adanya Roh Kudus, waktu kita bisa berjalan dengan Roh Kudus, dia akan memberitakan pada kita hal-hal yang akan datang, hal-hal yang kita nggak mengerti punya. Roh Kudus, kalau kita bisa berjalan bersama Roh Kudus, nanti saya kasih tahu bagaimana caranya. Tapi saya mau supaya saudara mengerti dulu tentang satu pribadi yang luar biasa ini. Ia akan memuliakan aku, Tuhan bilang, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi Bapak Ibu, semakin kita tuh berjalan dengan Roh Kudus, semakin kita itu memuliakan Yesus, maka hidupmu akan menghasilkan buah. Itulah namanya buah-buah Roh Kudus. Siapa yang membantu menghasilkan? Yaitu Roh Kudus. Semakin kita bisa berjalan, kebanyakan kita begini, kita percaya sama Yesus, kita jalan sendiri, tapi kita lupa dalam diri kita ini ada Roh Kudus yang menolong kita, yang bisa. Bapak Ibu bisa bayangkan, waktu zaman bangsa Israel keluar dari Mesir, siapa yang menemani mereka? Tiang awan dan tiang api.
Siapa itu tiang awan? Itulah Allah Roh Kudus. Nah sekarang Allah Roh Kudus itu, Allah itu mau diam. Lalu dia suruh Musa bikin tabernakel. Lalu ada ruang Maha Kudus. Untuk ketemu dengan Tuhan nggak bisa. Begitu penuh dengan kemuliaan. Jadi harus ada binatang dipersembahkan. Tapi zamannya Yesus, Yesus menjadi korbannya. Sehingga setiap orang bisa ketemu Yesus. Tetapi kita itu waktu zaman dulu yang bisa ketemu cuma ada di Israel. Tapi sekarang kita orang yang percaya kepada Tuhan, sekarang kita bisa ketemu dengan Tuhan Yesus kapan aja karena ada Roh Kudus. Bayangkan ini tiang awan dan tiang api, inilah yang ada di dalam diri kita. Inilah yang tinggal di dalam diri kita. 1 Korintus 6:19 berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri." Jadi Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita mulai menyadari untuk dimensi yang baru, sungguh-sungguh berjalan dengan kantong kulit yang baru ini. Allah Roh Kudus ini mau nuntun kita. Satu hal yang Tuhan katakan bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi, satu hal saudara penuh dengan Roh Kudus, saudara berbahasa roh itu sangat baik sekali, Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu harus menyadari itu adalah kuasa yang Tuhan berikan kepada kita untuk menolong kita, ya, untuk semakin lagi dalam doa dan sebagainya. Tetapi pemberi kuasa itu yang harus kita ingat. Kita seringkali dalam berbahasa roh atau kita dalam doa kita bilang ini, Tuhan, we want more of you. Kami mau Engkau lebih lagi Roh Kudus, mau lebih lagi Roh Kudus. Tapi Bapak Ibu tahu nggak? Dia Allah Roh Kudus. Harusnya bukan kita mau dia lebih lagi. Kita yang harus menyerahkan hidup kita kepada dia lebih lagi. Bukan dia yang kita minta lebih lagi. Seperti kayak kita dia jadi alat kita. Tetapi kita harus berubah bahwa sekarang ini kita yang harus menyerahkan diri kita lebih lagi karena dia ada di dalam rumah kita ini. Dia mau menuntun kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam rasul-rasul, murid-murid, mereka sangat mengerti sekali. Karena mereka jelas melihat bagaimana Tuhan Yesus itu naik ke sorga. Jadi setelah Tuhan Yesus naik ke sorga itu, yang menemani mereka betul-betul Roh Kudus. Jadi dalam segala pembicaraan kalau saudara baca next kitab Kisah Para Rasul, itu adalah sebenarnya kisah tentang Roh Kudus. Saya seminggu yang lalu betul-betul yang nggak pernah terpikir sebelumnya, nggak pernah sesuatu yang saya lakukan. Waduh, Tuhan pimpin betul-betul saya untuk mulai ulangin lagi betul-betul. Ternyata di Kisah Para Rasul itu ceritanya tentang mereka tuh langsung berhubungan dengan Roh Kudus. Nah, karena mereka tahu dalam pikiran mereka, dengan mata mereka, betul-betul Tuhan Yesus itu naik ke sorga. Jadi yang tinggal bersama dengan mereka siapa? Allah Tritunggal yang ketiga pribadi, yang namanya adalah Allah Roh Kudus. Jadi Kisah Para Rasul, dari mulai Kisah Para Rasul sampai kitab Wahyu, itu adalah kisah tentang Roh Kudus yang berkarya, yang memakai semua rasul-rasul. Dan bagaimana mereka relate, mereka berhubungan dengan Roh Kudus dengan luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Kisah Para Rasul itu sampai kitab Wahyu itu adalah cerita tentang karya Roh Kudus yang memakai semua rasul-rasul Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil. Dan mereka semakin berbuah begitu luar biasa karena Roh Kudus. Tadi kan Tuhan janjikan dia akan menolong kamu. Bahkan aku itu mau sampaikan, kamu sekarang ini belum siap untuk menerimanya. Tapi kalau nanti Roh kebenaran itu datang, maka dia akan menemani kamu. Dia akan membuat semuanya menjadi jelas. Bahkan perkara-perkara yang lebih besar daripada apa yang aku lakukan, akan kamu lakukan. Nah, itulah karya Roh Kudus. Nah, saya mau kasih Bapak Ibu untuk lihat contoh yang berikut ini sangat luar biasa. Next, yaitu tentang murid Yesus. Murid Yesus itu Petrus dan murid-murid yang lain itu berjalan sama Tuhan Yesus secara fisik 3,5 tahun. Mereka duduk makan sama Tuhan Yesus, berjalan. Tetapi ada satu murid yang tidak pernah berjalan dengan Tuhan Yesus secara fisik. Tetapi di kemudian hari dia berjalan bersama dengan Roh Kudus. Nama murid itu adalah Paulus. Paulus itu seorang penganiaya orang Kristen. Dia punya surat khusus dari dewan, waktu itu dewan, boleh dikatakan mungkin orang Yahudi punya satu dewan suronya, dan dapat surat izin khusus untuk menarik orang-orang percaya yang dianggap sesat punya, untuk dibunuh secara resmi. Dan namanya adalah Saulus. Dan dia diubahkan oleh Paulus waktu ketemu dengan Yesus di tengah jalan. Dia lihat suara, dia buta. Lalu Tuhan bilang, "Mengapa kamu menganiaya aku, Saulus?"
Lalu di situ dia buta 3 hari, lalu kemudian Tuhan kirim Ananias untuk berdoa buat dia, dan matanya terbuka, lalu dia penuh dengan Roh Kudus. Bapak Ibu lihat, Paulus ini nggak pernah jalan secara fisik dengan Tuhan Yesus. Tapi Paulus ini berjalan bersama dengan Roh Kudus. Roh Kudus membukakan tentang pribadi Yesus, sehingga membuat Paulus ini bisa mengenal Yesus itu lebih dalam daripada rasul-rasul sebelumnya. Lebih dalam daripada Petrus dan sebagiannya. Makanya saudara lihat tulisan-tulisan Rasul Paulus itu sangat luar biasa. Ya, semua kisah-kisahnya, semua surat-surat itu kebanyakan Rasul Paulus yang tulis. Kenapa dia bisa mendapat pewahyuan yang luar biasa? Karena Allah Roh Kudus. Karena dia berjalan bersama Roh Kudus, dan Roh Kudus membukakan hal-hal yang tidak tersingkapkan sebelumnya. Makanya sampai Petrus, yang rasul yang sangat terkenal zamannya Yesus itu, mengakuinya. Dalam 2 Petrus 3 ayat 15 berkata begini, "Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami." Bahkan Petrus sendiri tidak mengerti tentang pewahyuan yang dimiliki oleh Paulus. Tapi dia mengakuinya bahwa itu datangnya dari Tuhan. Bapak Ibu lihat bagaimana Paulus ini nggak pernah jalan secara fisik dengan Tuhan Yesus. Tetapi Paulus berjalan dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus menjadi sahabatnya, membukakan banyak hal. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus terjadi. Dan Paulus menjadi rasul yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena berjalan bersama dengan Roh Kudus. Kalau saudara baca kisah para rasul, Roh Kudus langsung yang memerintahkan. Ya, nah, saya percaya begitu juga dengan kita semua. Bahkan Alkitab katakan Paulus itu berbahasa roh. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Dia berbahasa roh. Tetapi dia berbahasa roh, tapi dia bergaul karib dengan Allah Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagus, sangat saya rindu semua jemaat dipenuhi Roh Kudus bisa berbahasa roh. Tapi itu tidak menjamin. Yang harus menjamin saudara harus belajar, berjalan bersama Roh Kudus. Lalu Bapak Ibu lihat apa yang disampaikan Paulus next. Dalam 2 Korintus 13 ayat 13 ini sesuatu yang sangat luar biasa. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Lihat tulisannya. Dia katakan yang pertama, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib buat kita. Dan kasih Allah. Allah Bapa sebagai Allah yang dikenal sebagai Bapa yang penuh kasih. Allah itu adalah kasih. Dengan Yesus itu yang memberikan kasih karunia. Bapa itu kasih. Seorang Bapa, bayangkan dia bisa memberikan anaknya yang tunggal, Yesus, untuk turun ke dunia supaya kita ini tidak binasa dan kita itu diselamatkan. Itulah salah satu model Bapa yang penuh dengan kasih. Tetapi kemudian dia tulis yang ketiga, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Persekutuan Roh Kudus, kata persekutuan itu memakai kata Yunani koinonia yang punya arti yang sangat dalam. Dan saya selama seminggu ini, saya asik sekali untuk belajar. Ini luar biasa. Saya sudah melayani Tuhan begitu lama, 27 tahun, baru di permulaan yang baru ini, tiba-tiba kesadaran tentang Allah Roh Kudus ini mulai muncul. Waduh, ini kuncinya, ini rahasianya. Inilah yang membuat kita menikmati kantong yang baru dengan anggur yang baru untuk belajar berjalan dengan Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dan saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu, apa arti koinonia itu. Sebelahnya Bapak Ibu lihat di PowerPoint itu ada kata koinonia, itu bahasa Greka. Koinonia itu yang pertama artinya, arti yang pertama daripada koinonia itu adalah persekutuan, fellowship, yang kita sebut fellowship. Apa yang terjadi dalam sebuah fellowship? Persekutuan, interaksi, saling kenal satu sama lain, lalu punya DNA yang sama, punya sukacita bersama-sama. Saudara bisa bayangkan kalau saudara masuk dalam satu persekutuan dan saudara merasa kayaknya nggak nyaman di situ, maka saudara tidak akan ikut lagi, saudara. Nah, persekutuan itu ada interaksinya satu sama lain. Jadi Bapak Ibu coba bayangkan, di sini katakan, dan kiranya persekutuan dengan Roh Kudus. Selama ini kita ini anak Tuhan Yesus, kita berdoa, apa yang Bapak Ibu lakukan? Bapak Ibu kalau doa, kita doa, langsung Tuhan Yesus semua daftarnya. Lalu kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, itu sangat bagus. Tapi pernah nggak kita
jalan sambil ngomong, Roh Kudus, terima kasih. Roh Kudus, Engkau luar biasa. Allah Roh Kudus, Engkau tuh hebat. Kita sedang menyadarkan bahwa di dalam diri kita ini ada satu pribadi yang sangat luar biasa, dan pribadi itu lemah lembut. Karena namanya penolong. Dia punya kepribadian yang berbeda dengan Bapa di surga dan Yesus. Dia lemah lembut. Makanya Yesus katakan, kamu jangan mendukakan Roh Kudus, karena begitu lemah lembutnya. Nah, jadi kalau kita bikin dosa pun, dia menegur, dia mengingatkan kita. Makanya waktu kita nggak mau bertobat, kita tetap lakukan, suara itu hilang. Nah, Roh Kudus itu pribadi yang sangat luar biasa. Ada nggak persekutuan? Selama ini kita cuma suka-suka kita, tapi kita mau belajar persekutu dengan dia. Bangun pagi kita bilang, Roh Kudus terima kasih. Ya, kalau kita saya mau khotbah, Roh Kudus kamu tolong saya, kamu harus urapi aku nggak mampu, tolong Tuhan. Setelah itu, saudara, bukan cuma pada waktu mau khotbah, pada hari-hari berikutnya, pada hari-hari selanjutnya, waktu sukacita, Roh Kudus seperti teman bersekutu. Saudara, kalau saudara dalam persekutuan, saudara tidak menyapa satu sama lain, maka persekutuan itu menjadi putus. Nah, begitu juga dengan Roh Kudus. Makanya artinya dalam persekutuan itu, dalam fellowship bersama Roh Kudus itu dikatakan koinonia, itu artinya persekutuan. Bapak Ibu, dalam Amos 3:3 berkata, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Kalau dua orang tidak ada sepakat, gimana mereka bisa berjalan bersama-sama? Ya, kita mau jalan, kita punya sepakat, seperti suami istri, punya satu tujuan yang sama, satu visi yang sama, sehingga terjadi satu interaksi satu sama lain untuk saling mengenal. Arti yang kedua daripada koinonia itu, next, adalah partnership. Partnership itu bicara soal partner. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pernahkah dalam bisnis Bapak Ibu punya partner? Dalam partner, apakah Bapak Ibu kalau mau melakukan sesuatu, ini sudah tahu ini kongsian partner, tapi kita suka-suka? Tidak. Dalam mau melakukan segala sesuatu, partner kita harus pertimbangkan, dan kita harus ada diskusi, harus ada tanya dulu. Jadi kalau kita mau berjalan bersama Roh Kudus, bersekutu dengan dia adalah partner kita. Jadi dalam segala hal kita harus berinteraksi, kita juga harus memikirkan, ini sesuai dengan Tuhan. Ini memuliakan Tuhan Yesus nggak, Roh Kudus? Kalau aku lakukan ini, boleh nggak aku maju? Usaha ini Roh Kudus kira-kira gimana? Ya, ada satu partnership dalam berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kita bekerja sama. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, selama ini mungkin kita nggak pernah lakukan ini, tapi di new dimensi ini, a new normal ini, mari kita lakukan. Kita berpartnership dengan Roh Kudus. Dia ada di dalam diri kita. Arti koinonia yang ketiga itu adalah keintiman, fellowship. Tadi persekutuan, yang kedua partnership, yang ketiga adalah keintiman. Nah, Bapak Ibu ada yang terjemahan daripada The Message itu, ayat daripada 2 Korintus 13-14 itu sangat luar biasa. Dia kata, the amazing grace of the Master Jesus Christ, the extravagant love of God, the intimate friendship of the Holy Spirit be with all of you. The intimate, yaitu keintiman. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, keintiman ini adalah satu tingkat kedalaman sebuah persekutuan yang namanya persahabatan yang sangat dekat. Bapak Ibu suami istri, ada kedekatan, bukan sebagai suami istri, tapi mulai berjalan sebagai seorang sahabat yang bisa cerita apa adanya, the secret thing yang orang lain nggak tahu, tetapi sebagai sahabat itu bisa diceritakan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita belajar berfellowship dengan Roh Kudus, semakin dekat berjalan bersama Dia sebagai sahabat. Dan Yesus katakan gini, kamu bukan lagi sebagai hamba, tetapi kamu adalah sahabat. Kalau kamu sebagai sahabat, maka apa yang ada dalam hati sahabat akan diceritakan. Kalau saudara punya bersahabat dengan teman baik, saudara punya banyak teman, tapi di antara teman itu ada yang namanya sahabat, di mana ada banyak hal yang saudara nggak bisa ceritakan dengan teman lain, tapi dengan sahabat saudara ceritakan apa adanya, isi hatimu. Lalu semakin dalam lagi persahabatan itu, semakin cerita dalam lagi, ada seperti kayak kesehatian, keunitian secara hati, secara jiwa. Itulah yang terjadi antara Daud sama Jonathan. Tetapi Bapak Ibu, dalam Alkitab ada seorang sahabat Tuhan yang disebut sahabat, namanya adalah Abraham. Abraham itu dikenal sebagai sahabat Tuhan. Dan Bapak Ibu lihat bagaimana perjalanan Abraham
Sampai suatu ketika waktu Tuhan mau menghancurkan Sodom dan Gomora oleh karena dosa yang mereka lakukan, sampai Tuhan bilang, haruskah aku sembunyikan dengan Abraham? Kenapa sampai begitu? Karena Abraham adalah sahabat daripada Tuhan. Jadi Tuhan mencurahkan isi hatinya apa yang akan terjadi ke depan kepada sahabatnya. Dan sebagai sahabat, waktu dikasih tahu Sodom dan Gomora akan dihancurkan, Abraham lalu ingat di situ ada keponakannya. Nah, Tuhan sayang sama Lot. Saudara lihat, Tuhan sayang sama semua anaknya. Tetapi waktu kita menjadi sahabat, itu berbeda. Yang lain belum tentu tahu apa isi hati Tuhan, tapi kita bisa tahu. Jadi Tuhan mencurahkan bahwa ini Sodom ini akan dihancurkan. Lalu Abraham ingat di situ ada ponaknya Lot, dan dia memberanikan diri ngomong sama sahabatnya, Tuhan, kalau masa 50 masa kamu hancurkan? Enggak, Tuhan bilang. Kalau 40, 45, enggak. Kalau 40, enggak. Kalau 30, enggak. Kalau 20 juga enggak. Kalau 10, enggak. Ternyata enggak sampai 10, cuma 8 orang. Bapak Ibu, Tuhan sayang enggak sama Lot? Tuhan sayang. Makanya waktu Lot diselamatkan, Tuhan suruh bawa istrinya, anak-anaknya. Tapi Lot tidak mengerti isi hati Tuhan. Tapi Abraham mengerti isi hati Tuhan. Kenapa? Karena dia bersekutu dengan Tuhan. Dia sahabat Tuhan. Dia intim dengan Tuhan. Waktu kita belajar intim dengan Roh Kudus, itulah yang akan terjadi. Jadi Bapak Ibu, sebagai penutup, Bapak Ibu ingat gak? Saya pernah, waktu kita ulang tahun, Tuhan tunjukkan satu gambar seperti ini. Untuk melakukan agenda kerajaan sorga, atau agenda kita sendiri. Waktu kita mau melakukan agenda kerajaan sorga, maka kita nggak bilang lagi, aku mau more of you, Holy Spirit. Tetapi justru kita yang menyerahkan hidup kita kepada Roh Kudus untuk menuntun kita sebagai seorang sahabat. Ya, bukan agenda kita lagi, tapi Tuhan, karena semua keberadaan kita tahu Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Roh Kudus sekarang, ayo bekerjalah, pimpin aku menghadapi hari-hari demikian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini masanya kantong yang lama dibuang, ganti kantong yang baru, berjalan bersama dengan Roh Kudus. Saya berdoa supaya Bapak Ibu sekalian mulai hari ini, mulai berjalan bersama Roh Kudus, mulai mengakui ada Roh Kudus dalam diri kita. Waktu kita berdoa, Roh Kudus tolong aku. Lalu mungkin Bapak Ibu bertanya, kalau kita ngomong soal Roh Kudus nanti Yesusnya gimana? Bapak Ibu, suatu hari muridnya, Yesus lagi ngajar kepada muridnya, Filipus bilang gini, tunjukkan Bapa itu kepadaku. Yesus bilang, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Masakan kamu nggak kenal aku, sudah sekian jalan berjalan sama aku? Tidak. Filipus tanya, tunjukkan Bapa. Yesus bilang, kamu tidak tahu. Kalau kamu lihat aku, kamu lihat Bapa. Kamu dikatakan sudah berjalan begitu lama. Ya, kalau kamu lihat aku, kamu lihat Bapa. Jadi kalau Bapak Ibu mau tanya, kalau kita mau ketemu dengan Roh Kudus, kita ketemu siapa? Kita ketemu Yesus. Kita mau lihat Bapa di surga, kita lihat Yesus. Inti semua pribadi ada dalam Yesus. Tetapi kepribadian itu yang bersama dengan kita sekarang namanya Roh Kudus. Jadi mari kita berjalan bersama dengan Roh Kudus menghadapi masa yang baru ini. Mari kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sambil kita mempersiapkan perjamuan kudus, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk menyanyikan lagu ini. Kita mengundang Roh Kudus untuk hadir dalam rumah kita. Kita mengakuinya kalau Engkau Roh Kudus yang menuntun aku, membimbing aku. Mari kita angkat lagu ini. Holy Spirit, you are welcome in this. Buka hatimu. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Mari kita undang hadirat Tuhan memenuhi kita. Holy Spirit, you are welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome. welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of
Mari tutup matamu, angkat tanganmu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Engkau tahu dalam dirimu, Tuhan bilang waktu engkau pertama kali mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan, Roh Kudus ada dalam hatimu. Karena Roh Kuduslah yang membuat engkau bisa mengakui Yesus sebagai Kristus sebagai Tuhan. Tapi dalam perjalanan kita sehari-hari kita seringkali lupa kalau dalam diri kita ada Roh Kudus yang menemani kita. Dia adalah sebuah pribadi yang nyata, yang tidak kelihatan tapi begitu nyata. Tapi dia adalah pribadi yang sangat lembut. Makanya kalau kita tidak belajar untuk mengenal dia, berjalan bersama dengan dia seperti para rasul, para murid-murid Yesus, mereka sangat menyadari Yesus sudah ada di surga, di sebelah kanan Allah Bapa. Tapi bersama mereka dengan Roh Kudus. Jadi mereka berjalan dengan Roh Kudus. Mereka punya persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Mari latih Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan dalam setiap permasalahan, dalam setiap kehidupanmu. Mulai dari bangun pagi, mari menyapa Roh Kudus. Sepanjang hidupmu engkau mulai bekerja, dimanapun juga engkau ajak ngomong, Roh Kudus terima kasih, tolong aku, mampukan aku. Ada hal-hal tertentu yang Bapak Ibu nggak bisa lakukan. Ada mungkin kebiasaan buruk, ada dosa-dosa yang tersembunyi. Tapi kalau engkau tahu engkau punya sahabat yang mau menolongmu, maka engkau terbuka. Katakan, Roh Kudus, buat aku melihat Yesus, bahwa aku lebih dalam lagi mengenal Tuhan Yesus, mencintai Tuhan Yesus, dan memuliakan Bapa di surga. Saya mau berdoa bagi Bapak Ibu sekalian sebelum kita masuki perjamuan kudus. Tuhan berkati seluruh umat-Mu. Roh Kudus, pribadimu sudah hamba-Mu sampaikan, dan jamah setiap hati hanya Engkau yang bisa menerjemahkan apa yang hamba-Mu khotbahkan hari ini, karena Engkau yang menuntun hamba-Mu. Dan ajari kami gereja-Mu memasuki tatanan yang baru ini, new dimension, a new normal. Dengan kantong kulit yang lama kami ganti dengan kantong kulit yang baru, Roh Kudus. Dan terima kasih Allah Roh Kudus, hamba menyerahkan umat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mengambil perjamuan kudus yang sudah Bapak Ibu siapkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Mari kita mau hidup memasuki dunia yang baru ini, a new normal, bersama dengan Roh Kudus, berjalan bersama pribadi Allah Tritunggal yang ketiga, dan kita mau bersekutu dengan Dia dalam sebuah keintiman. Mari angkat roti di tangan kanan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia mencah-mencahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Engkau baik. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur
buat perjamuan kudus, materaikan firman yang kami dengar. Buat perjalanan kami mulai dari hari ini berbeda karena kami akan berjalan bersama dengan Roh Kudus. Kami Tuhan, Kau berikan pewahyuan Roh Kudus, singkapkan dirimu kepada seluruh umat-Mu. Dan mulai hari ini dan seterusnya kami akan berjalan bersekutu dengan Engkau Allah Roh Kudus. Bawa kami untuk memuliakan Tuhan Yesus dan berbuah lebat untuk kemuliaan bagi Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh umat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, minggu ini adalah minggu pertama yang biasanya kita bawa persembahan dan perpuluhan kita ke dalam rumah Tuhan. Saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mempersiapkan persembahan dan perpuluhan Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu ada tayang dalam pengumuman transfer dan sebagainya, Bapak Ibu sudah lakukan nanti. Tapi sekarang saya mau berdoa dulu terlebih dahulu buat Bapak Ibu sekalian. Mari angkat tanganmu. Bapakku berdoa buat minggu ini, minggu pertama, Engkau memberkati seluruh umat-Mu, karena kami adalah umat yang setia membawa persembahan kami dan perpuluhan kami ke dalam rumah Tuhan. Tuhan tolong dalam masa yang sukar ini, usaha-usaha yang sedang sukar Tuhan, Engkau pulihkan Tuhan. Yang bertahan Tuhan, Engkau hidupkan kembali Tuhan. Engkau berkati seluruh umat-Mu sehingga umat-Mu Tuhan semakin maju, semakin naik Tuhan. Engkau tidak biarkan umat-Mu menderita. Engkau tidak biarkan umat-Mu kekurangan. Tapi hari ini kami berdoa, aku berdoa, biarlah setiap rumah tangga, setiap anak-anak-Mu yang bekerja, single parent Tuhan, setiap para pemuda-pemudi yang bekerja profesional, Kau berkati ya Tuhan Yesus. Pengusaha-pengusaha di dalam rumah Kau berkati, keluarga-keluarga Kau berkati Tuhan. Tidak ada satupun umat-Mu Tuhan yang miskin Tuhan, karena Engkau yang memberkati mereka Tuhan. Engkau pulihkan Tuhan keadaan, dan Kau akan pulihkan usaha pekerjaan umat-Mu. Kau bukakan Tuhan, berikan kekreativitasan Tuhan, sehingga umat-Mu boleh bekerja dengan kreatif ya Tuhan. Usaha-usaha baru Kau berkati, usaha online Kau berkati Tuhan, restoran-restoran Kau berkati, pariwisata, hotel Tuhan, mall Tuhan Kau berkati ya Tuhan. Segala usaha-usaha dari kecil-kecilan sampai yang besar Tuhan Kau berkati. Umat-Mu yang bekerja Tuhan, di kantor-kantor, di pabrik-pabrik Tuhan, profesional Tuhan berkati, dari yang paling muda sampai yang paling dewasa Tuhan. Terima kasih, anak-anak sekolah Kau berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik ya Tuhan. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat tangan. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Mari angkat tangan kita. Bapak, kami bersyukur buat hari ini. Tuhan Yesus, Engkau nyata buat kami semakin mencintai Engkau. Dan Allah Roh Kudus, Engkau menjadi pribadi yang sangat penting dalam kehidupan kami. Bawa kami untuk semakin jatuh cinta kepada Tuhan Yesus dan berbuah lebat untuk memuliakan Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus, Engkau baik. Sekarang umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan yang ada di rumah-rumah dimanapun Kau berada, terimalah berkat berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Di dalam Yesus Kristus yang sangat mencintai kita dan sudah memilih setiap kita. Dan dengan persekutuan Roh Kudus, penolong yang ajaib yang berjalan bersama kita, akan menuntun kita dari hari ke hari untuk membawa kita selalu memuliakan Bapa kita di surga. Pulanglah, diberkatilah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Setiap kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya Shirley Angelia. Berikut informasi HOG News sepekan ke depan. Informasi pertama, untuk Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dapat dilakukan dengan cara mengirim ke rekening BCA 0614027777 atas nama GBI Windsor Square atau melalui scan barcode berikut. Yayasan Sungai Berkat GBI Windsor Square menyediakan masker dan sanitizer gratis untuk Bapak Ibu yang memerlukan atau sedang sakit. Untuk Bapak Ibu yang memerlukan dapat mengambil di Gedung Eden Park lantai 1 setiap hari Senin sampai Sabtu jam 8 pagi hingga 5 sore.
Yayasan Sungai Berkat juga menyediakan paket sembako gratis untuk jemaat yang tidak bekerja ataupun dirumahkan. Bagi jemaat yang ingin mengambil paket sembako gratis, dapat menghubungi gembala KUL masing-masing, ataupun bagi saudara yang belum tergabung di dalam KUL dapat menghubungi Bapak Sukardi. Telah dibuka English KUL melalui aplikasi Zoom. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk bergabung, dapat menghubungi Ibu Grace Perman di nomor berikut. GBI Windsor Square mengadakan hotline doa 24 jam dan layanan konseling. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mengalami pergumulan atau rindu untuk didoakan, dapat menghubungi nomor berikut ini. Akan diadakan BPN melalui aplikasi Zoom pada tanggal 23 Juni 2020 setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 7 malam hingga selesai. Bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung dapat menghubungi Bapak Abraham. Pengumuman terakhir, Koram Deo School telah membuka pendaftaran tahun ajaran baru. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Gisel. Elbow. Hi, Miss. Okay. Hand. Okay. Number 2 is. Okay. Number 3 is. Okay. Number 4. Number 4 is okay. Number 5. Number 5 is one more. Juice. Again. One more. Third. Again. One more. Sekian informasi HOG News minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Pencipta hidup.